Kanada merupakan negara paling utara di kawasan Amerika Utara. Kerajaan, monarki konstitusional, ini terdiri dalam 10 provinsi dan 3 teritori, dengan menganut sistem desentralisasi. Kanada berdiri pada tahun 1867, setelah disahkannya Undang-Undang Konfederasi. Sudah menjadi hal umum kalau orang Kanada terkenal sangat sopan. Kepercayaan ini muncul dari fakta bahwa orang Kanada sering meminta maaf. Dan memang benar faktanya, pemerintah di Provinsi Ontario mengeluarkan Apology Act, atau tindakan permintaan maaf, yang menyatakan jika seseorang mengatakan maaf di pengadilan, hal itu bukan berarti pengakuan bersalah, tetapi hanya bagian dari sopan santun. Namun di balik fakta ini ada fakta kelam dari sejarah Kanada. Setelah mengulas fakta kelam dari negara Jepang hari ini, kita akan mengulas fakta sisi gelap Kanada. Hari libur adalah suatu hari yang ditentukan menurut kebiasaan atau hukum di suatu negara agar dibebaskan atau ditangguhkan dari aktivitas-aktivitas normal harian, seperti pekerjaan dan kegiatan persekolahan. Hari libur umumnya dimaksudkan untuk memperbolehkan warga masyarakat merayakan dan memperingati suatu peristiwa penting menurut tradisi kebudayaan atau ritual keagamaan seperti hari raya atau hari besar. Faktanya negara Kanada memiliki hari libur yang diresmikan untuk memperingati Hari Kebenaran dan Rekonsiliasi pada setiap tanggal 30 September. Hari libur ini diresmikan dari sejarah kelam mengingat keadaan sebenarnya adalah hari tersebut digunakan untuk memperingati para korban sistem sekolah asrama Indian Kanada. Peringatan tidak resmi terhadap tanggal ini dimulai pada tahun 2013 sebagai Hari Baju Oranye. Sistem sekolah perumahan Indian Kanada adalah jaringan sekolah berasrama untuk masyarakat adat. Jaringan ini didanai oleh Departemen Urusan India Pemerintah Kanada dan dikelola oleh gereja-gereja Kristen. Sistem sekolah diciptakan untuk mengisolasi anak-anak pribumi dari pengaruh budaya dan agama mereka sendiri agar mereka dapat berasimilasi dengan budaya dominan Kanada. Selama lebih dari 100 tahun keberadaan sistem ini, sekitar 150.000 anak ditempatkan di sekolah asrama secara nasional. Pada tahun 1930-an, sekitar 30% anak-anak pribumi bersekolah di sekolah asrama. Jumlah kematian terkait sekolah masih belum diketahui karena catatan yang tidak lengkap. Perkiraan berkisar antara 3.200 hingga lebih dari 30.000, sebagian besar disebabkan oleh penyakit. Sistem ini bermula dari undang-undang yang disahkan sebelum konfederasi, namun sistem ini mulai aktif sejak diberlakukannya Undang-Undang India pada tahun 1876, di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Alexander Mackenzie. Di bawah Perdana Menteri John A. Macdonald, pemerintah mengadopsi sistem sekolah industri perumahan di Amerika Serikat, sebuah kemitraan antara pemerintah dan berbagai organisasi gereja. Amandemen Undang-Undang India pada tahun 1894, di bawah Perdana Menteri Mackenzie Bowell, mewajibkan kehadiran di sekolah harian, sekolah industri, atau sekolah asrama bagi anak-anak First Nations. Karena banyaknya komunitas yang terpencil, lokasi sekolah berarti bahwa bagi beberapa keluarga, sekolah asrama adalah satu-satunya cara untuk mematuhinya. Sekolah-sekolah tersebut sengaja ditempatkan pada jarak yang cukup jauh dari komunitas pribumi untuk meminimalkan kontak antara keluarga dan anak-anak mereka. Komisaris India Hayter Reid berpendapat agar sekolah-sekolah yang berjarak lebih jauh harus mengurangi kunjungan keluarga, yang menurutnya menghalangi upaya untuk mengasimilasi anak-anak pribumi. Kunjungan orang tua semakin dibatasi dengan penggunaan sistem izin yang dirancang untuk membatasi masyarakat adat di wilayah cagar alam. Sekolah asrama terakhir yang didanai pemerintah federal, Kivalliq Hall di Rankin Inlet, ditutup pada tahun 1997. Sekolah beroperasi di setiap provinsi dan teritori kecuali New Brunswick dan Prince Edward Island.
Sistem sekolah asrama sangat merugikan anak-anak masyarakat adat dengan mengeluarkan mereka dari keluarga, menghilangkan bahasa leluhur mereka, dan menjadikan banyak dari mereka mengalami pelecehan fisik dan seksual. Kondisi di sekolah menyebabkan siswa kekurangan gizi, kelaparan, dan penyakit. Siswa juga menjadi sasaran pemberian hak pilih secara paksa sebagai warga negara yang berasimilasi, yang menghilangkan identitas hukum mereka sebagai orang India. Terputus dari keluarga dan budaya mereka dan dipaksa untuk berbicara bahasa Inggris atau Perancis, siswa seringkali lulus karena tidak dapat menyesuaikan diri dengan komunitas mereka namun tetap tunduk pada sikap rasis dalam masyarakat arus utama Kanada. Sistem ini pada akhirnya terbukti berhasil mengganggu transmisi praktik dan kepercayaan masyarakat adat dari generasi ke generasi. Warisan sistem ini telah dikaitkan dengan peningkatan prevalensi stres pasca trauma, alkoholisme, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, bunuh diri, dan trauma antar generasi yang masih terjadi dalam komunitas pribumi saat ini. Mulai akhir tahun 2000-an, para politisi dan komunitas agama Kanada mulai mengakui dan meminta maaf atas peran mereka masing-masing dalam sistem sekolah asrama. Perdana Menteri Stephen Harper menyampaikan permintaan maaf publik atas namanya dan para pemimpin partai politik federal lainnya. I stand before you today to offer an apology to former students of Indian residential schools. The treatment of children in Indian residential schools. Pada tanggal 1 Juni 2008, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Kanada, TRC, dibentuk untuk mengungkap kebenaran tentang sekolah tersebut. Komisi tersebut mengumpulkan sekitar 7.000 pernyataan dari para penyintas sekolah asrama melalui berbagai acara lokal, regional dan nasional di seluruh Kanada. Pada tahun 2015, KKR mengakhiri pendirian Pusat Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional dan mengeluarkan laporan yang menyimpulkan bahwa sistem sekolah sama dengan genosida budaya. Today, the walk signifies the path our residential school students took to go to school. Hundreds gathered at the Upaya yang sedang berlangsung sejak tahun 2021 telah mengidentifikasi kemungkinan ribuan kuburan tak bertanda di halaman bekas sekolah tempat tinggal, meskipun tidak ada sisa-sisa manusia yang digali. Selama ziarah pertobatan ke Kanada pada Juli 2022, Paus Fransiskus menegaskan kembali permintaan maaf Gereja Katolik atas perannya, dan juga mengakui sistem tersebut sebagai genosida. Pada bulan Oktober 2022, House of Commons dengan suara bulat mengeluarkan mosi yang menyerukan pemerintah federal Kanada untuk mengakui sistem sekolah asrama sebagai genosida.